Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Babus sunai. Baramlo ini ba'alah baramlo bab yang dua-dua. Wafihi dan padanya itu bab anan padonyo 30 zat pelajaran. Baramlo ampe ba'alah baramlo hadis dan baramlo yang baki ba'alah baramlo asar. Dan menghendaki kami dengan hadis-hadis anan dengannya ucapan-ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan asar ucapan-ucapan sahabat dan tabi'in mereka itu. Maka sebahagian daripada yang 30 artinya baramulu makalah yang pertama daripada pelajaran-pelajaran atau nasihat-nasihat yang dua-dua ba'alah baramulu barang yang diriwayatkan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, hianya itu Rasulullah, khoslatani la syai'a afdalu minhumal imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Baramlo dua perilaku yang tidak jenis sesuatu yang lebih afdal daripada keduanya, ba'alah baramulo beriman dengan Allah dan bermanfaat bagi orang muslim mereka itu dengan ucapan-ucapan atau dengan kedudukan atau dengan harta atau dengan badan. Dari sini kita memahami bab yang dua-dua di dalam kitab Nasaihul Ibad, bahwa pada bab yang dua-dua ini terdapat 30 pelajaran. 4 di antaranya adalah hadis, sementara yang kekal berarti yang 26 lagi itu bersumber daripada asar. Yang dikatakan dengan asar di sini adalah ucapan-ucapan sahabat dan ucapan-ucapan tabi'in. Asar, 26 asar dan 4 yang bersumber daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dua perilaku yang paling afdal dalam kehidupan, yang tidak ada sesuatu yang menandingi di atasnya. Artinya ini adalah yang paling tinggi, sesuatu yang paling afdal. Ada dua perilaku. Yang pertama, beriman dengan Allah dan bermanfaat bagi orang muslim mereka itu. Saudara-saudara, dimanapun berada, kaum muslimin dan kaum muslimat, perlu kita pahami, beriman dengan Allah artinya menerima segala ketentuan yang Allah tetapkan terhadap diri kita. Iman dengan Allah artinya menerima dengan redha segala sesuatu yang Allah takdirkan pada diri kita dan kepada orang-orang yang kita cintai. Intinya, apapun yang Allah jadikan kepada kita, kita terima dengan lapang hati. Kata iko tandonyo iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memberikan manfaat terhadap saudara-saudara kita yang muslim. Bermanfaat. Kemuliaan kita bukan diukur daripada seberapa banyak harta yang kita miliki. Kemuliaan kita di sisi Allah bukan dilihat daripada banyaknya perusahaan-perusahaan yang kita miliki. Kemuliaan kita di sisi Allah bukan diukur dari banyaknya teman-teman
yang dekat dengan kita. Tapi kemuliaan kita di sisi Allah diukur dari berapa nilai iman kita kepada Allah dan seberapa banyak manfaat yang kita berikan terhadap saudara-saudara kita yang seiman dan seagama dengan kita. Seberapa banyak orang yang bisa makan dari harta yang kita miliki? Seberapa banyak anak yatim yang bisa menikmati harta yang kita miliki? Berapa banyak orang yang terbantu oleh harta yang kita miliki? Kemampuan yang kita miliki, kekuasaan yang kita sandang. Seberapa banyak orang-orang yang lemah yang bisa terbantu dengan apa yang kita miliki? Inilah hamba. Inilah amalan dua perilaku yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang tiada tandingan di atasnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha la yanwi zulma ala ahadin, ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin." Orang yang memasuki waktu subuh lalu dia tidak berniat untuk menzalimi saudara-saudaranya yang lain, ghufira lahu, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan barang siapa yang memasuki waktu subuh, lalu dia berniat untuk menolong orang-orang yang terzalimi, dan berniat untuk menunaikan hajat saudaranya yang muslim, Allah balasi niat yang dia miliki itu dengan upah seperti haji yang mabrur. Luar biasa balasan Allah terhadap orang-orang yang di pagi hari sudah berniat untuk tidak mau berbuat zalim terhadap saudara-saudaranya. Baru masuk waktu subuh, sekecil atom pun tidak ada di dalam hatinya untuk berbuat zalim terhadap saudara-saudaranya. Luar biasa. Bersumber dari hati yang bersih, bersumber dari jiwa yang jernih. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki niat yang selalu bersih, apalagi di pagi hari. Barang siapa yang masuk subuh, memasuki waktu subuh, tidak ada berniat sekecil pun untuk menzalimi saudaranya, Allah ampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang memasuki waktu subuh, berniat untuk menolong saudaranya yang terzalimi, berniat untuk menunaikan hajat saudaranya yang muslim. Dengan bagaimana cara mereka menunaikan hajat saudaranya yang muslim? Kalau saudaranya lapar, dia kasih makan. Kalau saudaranya rasa haus, dikasih minum. Kalau saudaranya berhutang, dibayarkan. Kalau saudaranya sempit, dilapangkan. Kalau saudaranya susah, dimudahkan. Sifat kemuliaan yang dimiliki oleh seorang hamba yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas wa afdalul a'mal idkhalus sururi ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an au yakshifu anhu karban au yaqdi lahu dainan. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah hamba yang paling banyak memberikan manfaat terhadap manusia yang lain.
dan seafdal amalan, amalan yang paling afdal di sisi Allah adalah idkhalus surur, memasukkan rasa gembira ke dalam hati orang yang beriman, menggembirakan hati saudara kita dengan cara yang seperti tadi. Kalau mereka susah, kita lapangkan. Kalau mereka rasa haus, kita kasih air. Kalau mereka lapar, kita kasih makan. Kalau mereka nggak punya uang, kita kasih uang. Ini bentuk-bentuk kemuliaan yang bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qaslatani la syai'a akbasu. Dua perilaku yang tidak jenis sesuatu yang lebih kotor, artinya lebih najis daripada keduanya. Artinya dua perilaku yang paling bernajis di sisi Allah. Dua perilaku yang paling keji di sisi Allah, yang tidak ada lagi kekejian di atas itu, adalah syirik dengan Allah dan memberikan kemudaratan terhadap saudara-saudara kita yang muslim. Dua perilaku yang sangat keji, dua perilaku yang sangat jelek, yang tidak boleh dimiliki oleh seorang hamba. Syirik dengan Allah, menduakan Allah. Dalam pandangan kita, dua yang berkuasa, dua zat yang memberi rezeki, ini adalah merupakan syirik yang tidak baik dipakai oleh seorang mukmin. Atau berniat selalu ingin menyengsarakan saudaranya yang mukmin, bukan melapangkan, tapi selalu mencelakai saudara-saudaranya, selalu mencelakai temannya, selalu berpikir yang buruk terhadap temannya, selalu berpikir untuk menjatuhkan temannya. Hatinya dikotori oleh rasa kebencian terhadap saudara-saudaranya yang beriman. Perlu diketahui, seberapapun benci engkau terhadap seseorang, sama sekali tidak akan menjatuhkan orang yang kita benci kalau Allah ingin memuliakannya. Seberapapun benci kita terhadap saudara-saudara kita, kita rendahkan mereka serendah-rendahnya. Kalau Allah ingin memuliakannya, tidak akan manfaat kehinaan yang engkau timpakan kepada dirinya, karena Allah selalu meninggikan derajatnya. Maka siapapun yang dihinakan oleh orang, jangan takut. Yang paling kita takutkan itu adalah kalau Allah yang menghinakan diri kita. Maka sesungguhnya sekalian perintah-perintah Allah Ta'ala, kembali hionya tu perintah kepada dua perilaku, yaitu membesarkan Allah dan sayang bagi makhluk Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, aqimus salah wa atuz zakah. Seluruh perintah Allah itu diukur dari dua ini. Mereka beriman kepada Allah, dirikan salat. Mereka sayang bagi makhluk Allah, jangan biarkan saudara-saudara kita mati kelaparan. Jangan sampai ada tetangga kita yang tidak makan karena tidak punya uang. Luar biasa nasihat-nasihat ini yang perlu kita imani, yang perlu kita tauladani. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, uskurli waliwalidaika, bersyukurlah kamu bagiku dan bagi dua orang ibu bapa engkau. Diriwayatkan daripada Uwais Al-Qarni bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hionya tu Rasulullah, marartu, bertemu lalu aku pada sebahagian pantai-pantaiku,
dengan seorang pendeta rahib. Maka berkata aku, wahai rahib, baramlo apokoh ba'alah baramlo awal darjat yang kemenaiki akan dionyo derjat oleh seorang murid. Berkatalah seorang pendeta rahib tadi, menolakkan kezaliman dan meringankan punggung daripada tanggung jawab. Maka sesungguhnya pekerjaan tidak naik bagi seorang hamba oleh suatu amalan dan wajib, dan atasnya itu hamba anan atehnya kewajiban atau tanggung jawab atau kezaliman. Nasihat yang luar biasa pada hadis yang pertama bab yang dua-dua ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang terpenting di dalam hidup ini, jangan sibuk memikirkan orang lain. Sibuklah memikirkan bagaimana iman kita kepada Allah. Bagaimana, sejauh apa manfaat yang telah kita berikan terhadap saudara-saudara kita yang seiman dengan kita.